Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 13 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Bekal untuk Kekekalan. Bekal untuk kekekalan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di dalam ayat yang ke-24b sampai dengan ke-25, rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan ini seperti sebuah perjalanan dan kami membutuhkan bekal agar perjalanan kami sampai kepada tujuan. Demikian juga kehidupan bersama dengan Tuhan, kami membutuhkan bekal-bekal yang indah dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau bekal itu, kalau pemahaman bekal berarti ada yang kita bawa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau bekal itu jadi ingat dengan yang negatif, yaitu begal. Bekal dan begal. Apa bedanya bekal dan begal? Kalau bekal itu untuk kepentingan kebutuhan kita mempersiapkan untuk kepentingan kita. Tapi kalau begal, untuk kepentingannya dengan cara merampas kepentingan orang lain. Begal motor, begal segala macam. Jadi begal itu sebetulnya tidak hanya berbicara tentang motor, tentang mobil, namun sebuah tindakan perampasan atas hak-hak orang yang seyogianya itu bukan hak pribadi. Sehingga kategori ini termasuk kejahatan, pencurian, perampokan, perampasan. Itu begal. Nah, kita bicara tentang bekal. Bekal untuk kekekalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita menyiapkan bekal. Pada saat mengalami peperangan di zaman terdahulu, orang-orang yang dalam pengungsian, dalam perjalanan yang sangat panjang dan jauh di zaman-zaman perjanjian lama, perjanjian baru, maka menyiapkan bekal adalah sesuatu yang sangat penting, yang harus direncanakan, yang harus diatur sedemikian rupa agar perjalanan kita tidak mengalami kesulitan, tidak kelaparan, tidak kemudian kehausan. Kita juga membawa uang atau membawa apapun, bahkan alat-alat pengamanan diri, agar di perjalanan tatkala menghadapi ancaman, kita bisa menyelesaikannya. Dan tentu salah satu tujuan daripada bekal kita itu mencapai tujuan dalam sebuah perjalanan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, banyak orang kemudian menggunakan asuransi untuk bekal. Kalau mengalami sakit ada yang menanggung. Kita juga memberikan pendidikan untuk bekal, bahwa di masa dewasa anak cucu kita itu akan bisa mandiri dengan pendidikan yang ada. Kita memberikan pelatihan karakter, kemampuan di dalam memahami manusia, agar itu menjadi sebuah bekal, agar orang-orang yang kita cintai bisa membedakan mana orang jahat yang mau mencelakakan dan mana orang baik yang kita perlu ajak bergaul dan melakukan kehidupan kerjasama. Sahabat seperjalanan, di dalam mencari bekal di dalam dunia ini yang disebut Alkitab mengatakan bekal-bekal fana, manusia itu sangat pandai. Namun Tuhan mengajarkan di tengah perjuangan kita mencari bekal yang fana, dan itu bukan sesuatu dosa, dan itu bagian daripada sebuah tanggung jawab kehidupan yang harus kita kerjakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita cari dan harus kita hasilkan. Agar keluarga kita, diri kita itu tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami problem dan masalah. Maka bekal itu, simpanan, tabungan di dalam bentuk apapun, tidak hanya makanan, itu untuk menjamin kehidupan kita. Itu kehidupan di dalam dunia.
Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan bekal dalam kekekalan? Ada bekal dalam dunia, ada bekal kekekalan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 ada dua hal juga. Ada kelahiran fana, ada kelahiran yang di dalam kekekalan. Jadi ada dua, bekal fana, bekal kekal, lahir fana, lahir kekal. Kalau lahir fana berarti sudah lahir akan mengalami kematian. Dan kematian itu identik dengan kehilangan. Dan kematian itu identik dengan melepaskan. Apa yang diperjuangkan selama hidup di dalam dunia ini dengan perjuangan keras, engkau bisa simpan di tempat rapi, simpan di safety box daripada bank. Namun satu hari kelak nanti engkau harus melepaskan dan orang lain yang menikmatinya, yaitu orang-orang yang masih tinggal dan hidup. Namun kefanaan itu adalah lahir tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Sehingga firman Tuhan dalam ayat 23 dikatakan, karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini di tengah perjuangan mencari, mengumpulkan, menjaga, menghasilkan bekal-bekal hidup yang fana, kita harus punya bekal hidup dalam kekekalan. Alkitab mengatakan dirumuskan bekal hidup dalam kekekalan itu adalah firman Allah yang kekal. Firman Allah yang hidup di dalam diri kita. Firman Allah yang nyata terungkap di dalam kelakuan kita, dalam bicara, dalam bersikap, dalam karakter, dan dalam segala hal. Maka ini yang akan dibawa kepada kekekalan. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa sewaktu engkau meninggal Tuhan akan tanya berapa jumlah hartamu. Tapi Tuhan akan tanya jumlah hartamu engkau pakai untuk apa. Tuhan tidak pernah akan tanya berapa tinggi pendidikanmu. Tapi Tuhan akan tanya, sewaktu engkau sudah tinggi pendidikan, engkau sudah menjadi cerdas, bagaimana engkau menggunakan pendidikan yang sudah engkau terima. Tuhan tidak akan tanya seberapa sehat badanmu, namun Tuhan akan bertanya, sewaktu aku memberikan kesehatan, anugerah kebugaran pada tubuh, apa yang engkau gunakan dengan kesehatan yang dianugerahkan olehku kepadamu? Itu kata Tuhan. Maka yang fana ini, sahabat seperjalanan, akan menjadi kekal tatkala itu digunakan untuk apa dan untuk siapa. Tatkala kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka buat kemuliaan Tuhan. Tatkala kita gunakan hanya untuk diri sendiri, maka hanya bekal. Tapi sewaktu kita menggunakan, katakanlah merampas hak orang lain, maka engkau menjadi begal. Bekal itu kefanaan, begal itu merampas hak orang lain yang bukan lagi kefanaan, tapi keberdosaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, 3 kata yang cukup menarik. Bekal, begal, kekal. Kita ulangi 2 kali lagi. Bekal, begal, kekal, bekal, bebal, kekal. Ya, begal. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga hidup ini pada dasarnya adalah sebuah pilihan. Apakah engkau akan menggunakan yang fana ini untuk nilai-nilai kekekalan, atau engkau menggunakan yang fana ini, bekal yang fana ini, dan kemudian engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan sifat yang begal, sifat yang bebal, sifat-sifat yang buruk. Dan satu hari kelak nanti, semua anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita, kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Kembali ingat baik-baik, sewaktu engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan tidak tanya seberapa sehat, seberapa kaya, seberapa cerdas. Tapi Tuhan bertanya, kesehatan, kecerdasan, kekayaan engkau gunakan untuk kemuliaan Allah, atau hanya buat kepentingan diri sendiri, atau engkau merusak kehidupan orang lain dengan merampas hak-hak orang lain. Mari kita kumpulkan bekal untuk kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan.
buat sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.